Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari trip aku naik Prima Jasa dari Cililitan menuju ke Garut. Nah, setelah itu aku melanjutkan untuk trip naik gunung ke Papandayan ya. Nah, gimana sih caranya supaya naik gunung Papandayan tanpa menggunakan jasa open trip? Disimak video aku kali ini guys. Yang belum nonton part satunya dimohon untuk nonton part satunya terlebih dahulu ya, dari Jakarta menuju ke Garut. Jadi ini terminal Guntur kayak gini nih, ada kayak kantin gitu, cuma sepi banget tuh. Nah, ini ada tempat duduk buat kita ngaso, nih ada colokan juga tuh. Baru banget sampai di terminal Guntur, jadi aman banget buat kalian mau singgah sementara. Ada juga musola, toilet juga gratis ya, aman banget. Ini suasana dari terminal Guntur Garut. Kalian bisa santai-santai di sini kalau misalnya datangnya malam gitu kan, dari Jakarta datang ke Garutnya itu malam, kalian bisa santai dulu di sini 24 jam. Kalian izin aja ke petugasnya ya. Nah, dan ini kondisinya tuh. Ya. Oke, coba aku akan tunjukkan kondisi terminal Garut dalamnya ya. Ini juga ada colokan, guys. Tuh. Ada colokan tuh. Aman ya. Juga tempat rokok juga bisa. Ya, di sini ada kamar mandi dan musolanya tuh. Ya. Ini yang perempuan dan toiletnya. Nah, ini ruang tunggu dalamnya tuh. Nah, nih. Wih. Aman ya. Oke. Nah, depannya Alfamart tuh. Itu udah ada bis Karunia Bakti, dan ini tampak keluarnya ya. Kita jalan sini. Ini tampak depan dari terminal Garut nih tuh. Oke, sekarang aku mau nyari Indomaret dulu nih tuh, nyari ATM sih sebenarnya. Yuk lanjut, let's go. Sekarang aku lagi berada di Dishub Kabupaten Garut nih, habis ngambil duit ya. Jadi kali ini aku akan pergi ke Papandayan ya, menggunakan travel dari Papandayan Paradise. Nanti aku cantumin Instagramnya. Situ aku bareng rombongan lain ya. Minimal kalau misalnya mau pakai travel gitu harus 5 orang, dan per orangnya itu 100.000, dan udah PP ya, penjemputan dan pengantaran ke Papandayan guys. Jadi alhamdulillah aku dapet nih sama rombongan, nggak tahu nih rombongan dari mana ya. Tadinya aku tuh mau naik elep dari terminal Guntur tadi sore ya kan, tapi setelah dipikir-pikir lebih hemat barang travel 100.000 PP itu daripada naik elep, naik ojek ya kan. Bisa lumayan tuh, bisa. Oke, kemungkinan aku naik ke Papandayan besok pagi jam 4 subuh. Kalau enggak ya pas jam 5 lah setelah subuh. Guys. Infonya ini travelnya jalan dari base camp Papandayan menuju ke sini ya. Lagi OTW ke sini nih. Nih, kondisi gelap banget nih, guys. Tuh. Sekarang posisinya udah jam 21.46. Kemungkinan ya nyampainya setengah 11 mungkin ya. Aku nunggu dulu di sini. Ada bangku, ada kursi. Oke, tadi aku kan dari terminal Guntur kan, nongkrong dulu tuh dari sore sampai jam 9-an ya kan. Akhirnya aku prepare, ganti celana, ganti baju ya. Dan tadi ke Pulau Prima Jasanya dari terminal Garut itu naik ojek. Aku tawar 13.000, padahal cuma 1 kilo doang, deket banget. 13.000. Ini ada satpam ya guys, aman. Jadi rombongannya itu dari stasiun Garut ya, 4 orang, dan aku nyelip seorang sendiri. Jadi pas 5 orang guys gitu. Oke, yuk kita makan nasi goreng dulu dah di situ. Kita sekarang udah jam 11:04. Masih di depan Pool Prima Jasa lagi nunggu, katanya udah OTW. Oh, udah ngantuk banget nih guys.
enak banget ya kalau tidur nih. Besok paginya langsung naik, mantap coy. Ini tadi kucing nangku di paha gua terus nih. Sampai tidur. Betah banget nih. Udah datang nih. Unitnya APV guys. Yuk. Oke, sekarang lagi mau pengecekan nih, pengecekan data. Cuma ngecek aja sih di sini mah. Ramai banget nih. Yuk. Akhirnya aku sampai di rumah singgah Pepandayan Paradise ya. Jadi di sini aku mau istirahat dulu sambil menunggu waktunya summit sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, di sini aku juga nambah biaya untuk rumah singgahnya sekitar kurang lebih kalau nggak salah 10.000 deh. Nah, selamat pagi guys. Sekarang udah di parkiran Papandayan nih guys. Udah jam 4 lebih seperempat. Ini udah apa namanya? Persiapan mau naik Papandayan. Cuacanya sekitar 12 derajat atau 11 kayaknya. Di sini banyak banget warung tuh. Sewa jaket juga ada di sini. Mas. Ya, ya. Sewa jaket, sewa tas, terus sewa trekking pole banyak di sini. Terus juga ada makanan, warung. Tuh, ya. Coba ya kita masuk. Nyewaan jaketnya tuh banyak ya. Trekking pole juga ada, trekking pole. Tas juga ada, drop bag ya. Juga ada warung makan, lauk-lauk ya. Oke, aman banget. Ya, selamat pagi guys. Kali ini aku lagi berada di parkiran Papandayan nih guys. Sekarang udah jam setengah 5 kurang. Aku akan mulai pendakian menuju ke sunrise ya, sunrise. Cuaca lumayan berangin dan dingin, dan semoga hari ini aku lancar. Oke, ya, terus kita mulai trekking guys. Bareng rombongan dari Om Putri. Biar nggak sepi-sepi banget. Let's go. Ini gerbang welcome to Papandayan ya. Nggak kelihatan guys. Masih malam. Tuh, gapura welcome to Papandayan. Oke. Di pos 5 aja nih. Sekarang udah jam 4.31. Jalan sekitar 10 menit udah sampai pos 5. Ramai banget nih. Kondisi Papandayan tanggal 17 Januari 2026. Udah 4.35 nih. Udah sampai pos 5 ya. Jalan sekitar 10 menit lah dari parkiran. 1, 2, 3. Ramai banget tuh. Ya, ini aku jalan lagi dari pos 5. Belerangnya udah kerasa banget ya nih baunya. Mungkin karena angin kali ya. Ini bau belerangnya tuh, bau gas bawahnya udah mulai terasa. Kondisinya ramai banget tuh. Di atas tadi udah ramai banget tuh sana.
Ya, sampai pos 6. Sekarang di jam 4.54. Isi jalur masih rame. Ya, bau belerang sudah menyengat sekali nih. Situ ada pos buat sholat juga bisa. Sebelah sana ada pos. Ya, sampai di area kawah. Cuma belum kelihatan tuh kawahnya di sebelah sana. Sekarang di jam 5 pas. Kondisinya ramai banget tuh. Di depan itu area kawah. Karena ini masih gelap, nggak kelihatan area kawahnya. Dan melihat kondisinya tuh ramai banget guys. Jadi tunggu lain pada jalan dulu ya. Oke. Ya, jadi ini ada 2 jalur guys. Yang ke sana itu buat ke sunrise. Ini sorry nggak kelihatan tuh. Ada yang naik. Dan satu lagi sebelah sana tuh ke hutan mati. Kemana ya kita guys? Cuma kalau ke sana ke sunrise takutnya nggak dapet karena takut mendung ini cuaca. Apa langsung ke hutan mati ya? Masih ramai banget nih di landmark area kawah. Masih ada yang sholat tuh. Ya, masih bingung nih kita mau kemana. Finally sampai di tebing sunrise jam 5.14. Ini kondisi makin rame ya guys. Tuh. Udah mau timbul mataharinya, nggak tahu dapat apa enggak nih. Karena kayaknya berawan banget nih. Mendung. Semoga dapat dah. Karena dilihat dari awannya sedikit mendung kayaknya. Yuk. Nah, ini jadi ada pembatas ya. Tuh. Banyak pembatas, jadi nggak boleh ngelewatin pembatas ini karena di sebelah sananya jurang. Tuh. Oke, sini sedang menunggu sunrise. Oke. Di tebing Sony ini terdapat pemantauan gunung api Papandayan ya. Stasiun Nunu Walirang. Dan ini peralatan buat pemantauan gunung Papandayan tuh guys. Ya, ini tempatnya berada di tebing sunrise, tebing Sony. Bagus nih dibagerin gini biar nggak ada yang dicolong ya. Aman. Sepertinya nggak dapat sunrise guys karena sekarang udah jam 5:30 dan kondisinya mendukung. Ya, seharusnya udah nampakin dikit itu cahaya mataharinya, cuma sayangnya nggak dapet. Oke. Lihat tuh di luar rame banget ya. Rame biasanya itu yang open trip sih biasanya. Itu open trip rame banget. Kali kalau misalnya nggak mau sendiri dan nggak mau ribet bisa ikut open trip lah. Sini banyak banget. Sekarang udah jam 6:10 ya, tidak dapat sunrise-nya ya. Ini udah gerimis, sedikit gerimis, semoga nggak terlalu deras ya karena masih ada tempat lain yang pengen dieksplor. Masih ramai banget tuh di bawah.
sunrise ternyata nggak dapet. Tangan gila banget nih, sumpah. Kalian kalau misalnya kesini masih pakai sarung tangan dah. Telapak tangan dingin banget ini. Ya, oke. Oke, sekarang udah cerah dan bisa dilihat sendiri ya. Di sebelah sana nggak ada sunrise, jadi suasananya kayak gini ya. Sekarang udah jam 6. So, aku kayaknya mau lanjut destinasi selanjutnya, mau ke hutan mati. Dan ya, kalau kalian nggak mau sendiri, kalian bisa ikut open trip ya. Soal traveling kayak aku nih, nggak ada temen, kalian bisa ikut open trip. Aduh, susah buat ngomong nih karena dingin. Kalau kalian nggak mau sendirian, bisa ikut open trip ya. Kalau nggak mau ribet kayak aku, soalnya kan kayak solo travel kayak aku gini kan agak ribet ya. Sebenarnya bisa lebih bebas kalau misalnya nggak ikut open trip gitu. Kalau open trip itu ada itinerary-nya ya. Oke. Sorry ya, ini agak susah ngomong karena dingin banget. Spotnya di sini nih. Kalau misalnya dapat sunrise, best spotnya di sini. Tuh. Ya sayangnya mendung jadi nggak dapat. Is okay lah ya. Mungkin di next trip. Remedi. Semoga bisa dapat sunrise. Karena ini first trip aku ke Papandayan. Is okay sih. Masih ada next time. Oke. Masih rame banget. Oke. Belerangnya. Bohong. Ya, kita tadi dari sana ya, tuh, set sini dan itu dia ke atas guys. Let's go. Ya sekarang udah jam 6.41, udah sampai pos 7. Nah, kita bisa dulu ya. Ini jalan santai banget ya. Bareng rombongan lain. Kagak ngajar apa-apa. Pokoknya santai deh. Tuh, wih. Pos 7. Di sini juga ada warung, toilet juga ada kayaknya. Dan juga ada spot foto di sebelah sana. Oke, setelah aku istirahat makan cuanki di sana, kali ini aku mau lanjut lagi ke sini mana ya? Lupa lagi. Yaudah kita lanjut aja yuk. Tuh harus ke atas sono tuh. Yuk sekarang udah jam 14. Yuk mari kita mulai menanjak lagi. Jalurnya jalur tangga ya. Dari pos 7. Baca sampah tuh, liatin tuh, yang bikin gunung jadi nggak estetik ya ini. Ya udah yuk lanjut. Ini vegetasinya jadi rapat oleh pohon apa ini ya, pucuk merah. Pada ngebaca apa nih, sampah. Udah jam 8. Kondisi masih berkabut banget dari hutan mati nih, landmarknya. Nah anak kecil udah sampai sini tuh, keren banget anak kecil. Wih, yuk yang kamu rebahan, mari bergerak, olahraga, naik gunung, minimal jogging lah tiap pagi gitu. Jangan rebahan terus, gerak ya, sehat gitu. Masih ramai banget nih kondisinya jam 8 pagi.
Wih. Oke, kita udah keduluan sama yang open trip, pasti macet nih. Mungkin ambil gambar dulu. Banyak sekali yang open trip di sini. Ketemu Pak D yang viral itu di TikTok, Instagram, pokoknya. Aku malah belum tahu Pak D itu. Tadi aku nyapa dan langsung diajak foto sama video dong. Itu emang ramah banget Pak D. Sehat-sehat terus buat Pak D, semoga bisa lebih eksplor lagi ke gunung-gunung lain, bisa ketemu fans-fansnya lagi di gunung lain. Oke. Nah, ini kondisi hutan mati ya guys. Berkabut. Dan sekarang posisi jam 8, aku nyantai banget di sini tadi foto-foto. Bagi kalian yang solo traveling sendirian, bingung mau foto, ya kan? Kadang kalau misalnya kondisinya lagi kayak gini kan, bawa tripod sendiri itu jatuh. Jadi harus bawa tripod yang kuat dan itu bawanya ribet banget. Nah, triknya kalian minta tolong ke orang lain. Yang penting kalian belajar extrovert, belajar berinteraksi ke orang lain, minta tolong. Yang penting ada ininya lah. Mohon maaf, minta tolong Kak gitu. Kita fotoin. Nah, mereka bakal ngebantuin kok. Fotoin kalian gitu guys. Aman kok. Jadi tadi aku juga bawa tripod sini. Cuma ini angin terus, pasti jatuh kalau misalnya kena angin gitu. Sekarang jam 8. Sekarang jam 8 lewat 8 menit. Destinasi selanjutnya aku menuju ke Edelweiss. Ya, oke, lanjut. Edelweiss. Sumpah ini enak banget sih suasananya, estetik banget. Oke, sekarang sudah sampai Edelweiss nih ya. Sekarang udah jam 9. Ini nyantai banget, sumpah nyantai banget. Aku sambil foto-foto, sambil video, dan baru sampainya jam 9. Padahal nggak sampai sejam guys, nggak nyampe 30 menit dari hutan mati menuju ke sini. Kalau misalnya kalian jalan terus itu sebentar banget ya. Ini kondisinya banyak banget ramai orang tuh ya di sebelah sana. Di spot sini nih buat foto-foto tuh. Oke, tuh banyak yang foto-foto guys. Ini Edelweiss-nya nih. Tuh. Edelweiss-nya kecil-kecil ya. Tuh, di sana spot favorit tuh yang pohon. Oke. Ya, akhirnya sampai di Pondok Saladah, ini camp area ya. Tuh banyak banget yang camping semalam nih pada mau bubar tuh. Itu. Wih, banyak warung ya, tuh. Banyak sekali warung di sini. Kalau kalian lapar, gas makan di sini. Tadi di pos 7 sama di Pondok Saladah yang ada warungnya. Deket Pondok Saladah atau tempat camping Pondok Saladah ada view bagus banget nih. Wih, ini kayak di sabana ya. Bagus banget nih. Sayangnya kabut tuh, tapi bikin syahdu juga kabutnya. Wih, keren. Ah, mulai hujan nih. Ya, bagi kalian yang mau nyewa motor, bagi kalian yang mau ngojek pulangnya bisa banget tuh. Di situ ada ojek. Untuk harganya aku kurang tahu ya. Dan barusan aku makan nasi goreng, harganya 15.000 per porsi. Worth it sih. Karena emang warung di atas gunung ini kan perlu effort yang cukup ya. Menyiapkan bahan-bahan logis. Nah, itu buat nganterin gas tuh. Nganterin gas aja perlu effort ya kan. Makanya wajar banget kalau memang misalnya harganya di sini tuh agak sedikit mahal ya kan. Karena persiapan logistiknya juga lumayan susah gitu. Mau arah pulang nih guys. Rencananya sih aku mau pulang lewat mana ya nih enaknya? Lewat Guberhut aja kali ya, karena aku belum pernah lewat Guberhut. Tadi kan kalau misalnya berangkat kan lewat hutan mati ya, juga sempat foto-foto hutan mati udah. Sebenarnya ini terang sih kalau memang misalnya mau foto-foto hutan mati bisa gitu, tapi siapa yang motoin? Ya udah, mager, baterai juga lobet. Kayaknya aku bakal lewat
Guberhut aja pos 9. Walaupun jalannya sedikit agak jauh kalau misalnya lewat pos 9 Guberhut. Cerahnya nih. Mulai muncul mataharinya, guys. Tuh, pemandangannya kayak gini nih kalau di Pondok Salada. Wih. Nih ada yang pulang, ada yang baru datang, guys, ya. Tadi ramai banget. Sampai sini kalau nggak salah tadi di tendanya. Sekarang udah agak sepi, tapi ada yang baru datang juga sih. Mungkin ntar sore masih ada yang datang lagi. Oke, wah, no. Wih, malah panas nih. Padahal kalau cerah gini keren banget ya. Tuh, mantap guys. Dua pilihan nih. Misalnya kalian udah di pos 7, ada dua pilihan, mau ke hutan mati atau mau lewat Guberhut. Tuh, kalau mau yang Guberhut belok kanan. Kalau mau hutan mati, tanjak apa namanya? Jaluran nanjak. Tuh, tapi lebih dekat katanya sih lewat hutan mati. Kan? Tuh. Ini udah 2 jalur aku lewati ya. Berangkat lewat sini tadi, pulang lewat Guberhut. Sudah di base camp. Alhamdulillah sudah di base camp Papandayan. Base camp David ya, sudah sampai. Sekarang udah jam 13.40. Tadi nyantai banget. Pendakian yang sangat santuy. Kalau kalian bener-bener ngejar waktu, kalau dari Camp David ya sampai puncak Salada itu, Camp Salada sekitar 2 jam. Ya pulang pergi 5 jam lah. 1 jamnya santai ya. Oke, thank you yang udah nonton. Oh ya, kondisi parkiran di hari Sabtu nih. Rame banget. Kayaknya kolam juga rame dah. Mau nyobain kolam air panas. Di sini juga ada air panas ya. Kolam renang air panas, cuma kayaknya rame deh. Nanti kita lihat ya. Oke, mungkin itu saja video pendakian first time aku ke Papandayan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.